Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Mala di Malang, Jawa Timur. Mbak Mala menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009. Jadi di tahun 2009 tersebut, Mbak Mala ini kan punya seorang kawan gitu ya, kawan dekat. Ini namanya Mbak Tia. Nah, mereka itu udah kenal udah dari kecil, sekolah pun bareng gitu ya, dan memang udah akrab banget lah seperti itu. Satu kampung pula tinggal. Nah, jadi pada suatu hari, Mbak Tia itu sempat cerita kalau dulu sewaktu masih kecil, Mbak Tia itu kan sering diajak ke rumah budeknya di sana dan beberapa kali juga menginap gitu kan. Nah, saat menginap itu Mbak Mala, misal di kampung gitu ya, biasa main bareng gitu kan. Ini merasa kehilangan, Tia kemana ya gitu ya. Oh, ternyata nanti aku habis nginep di rumah budekku ya, entah 2 hari, 3 hari, semacam itu. Jadi nama budeknya anggap aja Bude Sri begitulah. Ini udah sangat familiar di telinganya Mbak Mala. Nah, saat mendengar waktu itu ada kabar kalau Bude Sri itu udah mulai sakit-sakitan. Udah mulai ya udah begitulah, udah tua, udah mulai sakit-sakitan dan sebagainya. Dan belakangan juga sakitnya itu makin parah begitu ya. Ya tentu saja Mbak Mala juga ikut sedih gitu kan. Mbak Tia tentu dia itu ikut sedih karena memang udah deket dari kecil ya. Budeknya itu juga baik banget kata si Mbak Tia. Sampai akhirnya yaitu ada satu berita yang lumayan cukup mengagetkan. Dan waktu itu Bude itu belum meninggal gitu ya, cuman Mbak Tia itu udah dikabarin dan ya menunggu kabar selanjutnya. Ternyata memang Bude itu ya umurnya segitu, Bude Sri itu meninggal. Dikabari si Mbak Tia dan Mbak Tia langsung ke tempatnya Mbak Mala. Mala, aku dapat kabar Bude Sri itu meninggal begini-begini gitu ya, dapat kabar seperti itu. Mbak Mala kan juga sedih dan akhirnya ya udah yuk, kamu kapan mau kesananya, katanya begitu. Aku mau secepatnya, aku ikut ya, kata si Mbak Mala begitu. Ya sudah, kamu nemenin aku. Mbak Tia pun senang ada yang nemenin. Mbak Mala juga ya sebagai bentuk penghormatan gitu ya ke salah satu orang yang memang disayangi oleh sahabatnya tersebut. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke tempat budeknya di sana. Masih di daerah Malang di situ, cuman beda kampung lah, kayak dari ujung ke ujung, lumayan cukup jauh. Nah, berangkat Mbak Tia sama Mbak Mala sama keluarganya Mbak Tia tentu saja gitu ya. Itu ikut ke sana dan singkat cerita ya sepanjang perjalanan begitulah Mbak Tia-nya nangis terus, sedih, ceritanya mengenang masa lalu seperti ini gitu kan. Dan akhirnya tibalah di rumah duka tersebut, di rumah Bude Sri. Begitu tiba di sana, suasana itu udah ramai dan memang kondisi itu agak sedikit mendung ya. Dan karena memang waktu itu juga lagi musim penghujan. Mbak Mala pun turun ke situ ya, bertegur sapa dengan tuan rumah, bertegur sapa dengan para tetangga yang ada di situ, terutama ibu-ibunya dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, di situ ada satu sosok di tempat tersebut, di rumahnya Bude Sri ini yang menarik Mbak Mala. Jadi Mbak Mala itu melihat ada seorang perempuan, itu seusianya Mbak Mala, tapi mungkin lebih tua sedikit lah. Mungkin itu kakak sepupunya Mbak Tia kali ya, tebakannya Mbak Mala itu seperti itu. Dan sesuatu yang bikin menarik dari perempuan itu adalah apa? Rambutnya itu panjang banget. Saat lagi duduk, lagi nangis begitu kan, rambutnya kan jatuh waktu itu nggak diikat gitu ya. Rambutnya itu jatuh, itu nutupin sampai pundak, sampai ke kakinya seperti itu. Itu tuh panjang banget. Rambutnya panjang banget kata Mbak Mala.
gimana ngurusnya ya, gimana ininya ya, pasti ribet banget gitu kan. Aku ndak mungkin bisa punya rambut sepanjang itu. Panjangnya itu benar-benar panjang. Waktu itu memang Mbak Mala belum melihat kondisi dari perempuan itu saat berdiri itu seperti apa. Cuman itu rambut itu kelihatan panjang, paling panjang di antara semua yang ada di situ gitu ya. Mbak Mala pun sering ngeliatin ke sana, sampai akhirnya ada sesuatu yang terjadi di situ. Perempuan tersebut ini ngelirik ke arahnya Mbak Mala. Ngelirik begitu dan ngeliatin Mbak Mala terus. Waktu itu kan perasaan jadi ndak enak gitu ya. Mana tatapannya tuh agak lumayan cukup menyeramkan. Waktu itu diem, matanya merah, nangis, ngelirik ke Mbak Mala tadi. Mbak Mala kan akhirnya jadi cuma nunduk begitu doang. Tiaknya ndak ada lagi. Ya sudah, yang penting udah aku duduk tenang di sini, banyak orang, nggak bakal diapa-apain, intinya begitu ya. Sampai akhirnya Mbak Tia dateng, manggil, Mala sini yuk, ikut yuk. Kebetulan gitu kan Mbak Mala bisa pergi dari tempat tersebut. Nah ini Bu Desri masih terbujur di sana, belum dimakamin waktu itu. Mbak Mala pun ke belakang ngikut sama Mbak Tia. Ya sudah di situ bantu-bantu yang lain gitu ya, bantu-bantuin Mbak Tia, nyiapin segala sesuatunya buat para tamu dan sebagainya kayak gitu. Pokoknya kan di situ kan banyak kegiatan. Mbak Mala pun bantu-bantu sampai akhirnya si sosok perempuan tadi yang rambutnya panjang ini jalan ke dalam ke belakang. Jadi dia udah dari ruang tengah itu ini udah pindah ke belakang sana. Nah, posisi Mbak Mala sama Mbak Tia kan lagi di belakang sama ibu-ibu yang lain gitu kan. Nah, si perempuan itu ke situ. Itu adalah kakak sepupunya Mbak Tia ya. Jadi namanya itu Mbak Ayu. Ini posisi rambutnya itu udah diiket-iketin, cuman iket-iketinnya tuh di leher gitu, kayak pakai kerudung begitu. Memang bener panjang banget katanya. Itu sampai diiketin berapa iket lah waktu itu. Mbak Mala pun cuman ngeliatin sepintas doang, si ini waktu itu belum tahu namanya gitu ya. Dan akhirnya lewat kan si ini, dan ada yang manggil, yuk, ayo. Dan ya berkomunikasi seperti biasa, cuman memang sepertinya Mbak Ayu sendiri orangnya tuh agak sedikit pendiam gitu ya. Jadi waktu ditanya sama, mungkin ya di situ ada kerabatnya Mbak Tia ya, saudara-saudaranya atau apa, si Mbak Ayu itu jawabannya itu pelan dan minim kata lah, nggak banyak suara. Dan akhirnya apa? Karena penasaran, Mbak Mala kan nanya sama Mbak Tia, ya Mbak itu siapa? Ditanya Iban. Oh, itu kakak sepupuku, namanya Mbak Ayu, katanya begitu. Oh, kenapa gitu kan? Mbak Tia nanya kan. Enggak, itu rambutnya panjang banget, kata si itu ya. Iya, itu Mbak Ayu memang dari dulu itu ndak pernah potong rambut. Akhirnya ceritanya jangan di sini ya, kata si Mbak Tia, ndak enak kan banyak orang. Mereka pun melipir ke samping ya, intinya nyari yang agak lumayan cukup jauh dari orang-orang tersebut. Pekerjaannya itu dipindah biar nggak nguwel di situ juga, agak bergeser. Nah di situ tuh cerita si Mbak Tia. Jadi Mbak Ayu itu orangnya memang agak sedikit aneh, tapi ya dia nggak nakal, nggak galak. Aneh gimana ya Mbak Mala langsung ya nanya ya, agak gangguan atau gimana gitu kan. Enggak, bukan agak gangguan seperti itu, tapi memang benar pernah ada seperti itu. Jadi begini, Mbak Ayu dulu waktu masih kecil itu kan memang rambutnya itu ndak mau dipotong gitu ya, dipanjangin terus. Mungkin karena ibunya Bu Desri melihat ini anak ya masih kecil, rambutnya itu jangan panjang-panjang banget, nanti susah ngerawatnya, nanti kutuan dan sebagainya begitu. Akhirnya apa? Di waktu itu usia remaja, waktu itu masih kecil itu dipotong. Begitu dipotong, si Mbak Ayu itu sakit kurang lebih sekitar 2 minggu lamanya. Mbak Ayunya ngamuk gitu kan. Kenapa rambutku dipotong? Intinya seperti itu, marah-marah, dan akhirnya dia sakit selama 2 minggu, badannya demam dan sebagainya. Nah akhirnya udah sembuh,
Ini udah kan beranjak sampai remaja. Nah, saat beranjak remaja tersebut, Bibi pun pernah melakukan hal yang sama. Karena ya begitu, rambutnya itu udah panjang banget kayak gitu kan. Dan Bibi itu udah sempet, Bude maksudnya ya, Bude Sri ya. Bude itu udah sempet ngomongin, yuk rambutnya mbok yuk dipotong sedikit, kata si Bude begitu. Cuman Mbak Ayunya itu ya dia nggak ngomong, nggak apa, dia tuh cuman diem aja, intinya nggak setuju gitu, aku nggak mau potong rambut. Dan akhirnya pernah terjadi sebuah kecelakaan. Waktu itu Mbak Ayu dibonceng sama Pak D, naik sepeda motor. Dan ya karena rambutnya panjang, rambut itu cerimpet di ini ya, di roda atau di bagian rantai sepeda motor tersebut. Karena memang dibiarkan, waktu itu memang diikat, cuman tergerai panjang sampai belakang. Mungkin Mbak Ayu juga lupa, biasanya kan diiketin di leher seperti itu kan. Nah ini lupa, itu keserimpet, seret, jatuh bapak sama Mbak Ayu. Dan Mbak Ayu itu tetap nggak rela, dia kayak nggak mikirin dia jatuh sakit atau apa, yang dipikirinnya itu rambut. Aku nggak mau motornya harus dibenerin begitu kan ya, cuman kan rambut udah terlanjur kegulung, ada yang terpotong dan tentu saja rusak kan di bagian ujungnya tersebut. Mbak Ayu itu ya kayak gitu, terlihat sedih banget waktu itu ya. Dan akhirnya sudah kan, Bude pun ngomong lagi, yuk mending rambutnya dipotong aja, kata si Bude. Mbak Ayunya tetap nggak mau, tapi itu rambut itu udah rusak, udah kerawut-kerawut begitu. Dan akhirnya apa? Bude itu nekat malam-malam motong rambutnya sih. Itu tadi waktu itu udah remaja ya, usia itu belasan tahun lah. Dipotong rambutnya itu nggak panjang, paling cuman sejengkal, itu kayak ngilangin yang itu tadi bekas kena rantai sepeda motor itu ya. Dipotong. Nah begitu dipotong, paginya itu Mbak Ayu tahu. Dan begitu tahu, itu nggak marah, nggak apa, tapi apa? Mbak Ayu itu diam dan sikapnya itu mulai aneh. Jadi kayak ketawa sendiri, kayak ngomong sendiri, terus ya kadang ngomel-ngomel sendiri seperti itu. Jadi ya seperti yang kamu bilang tadi lah gitu, agak gangguan. Itu sempat ngalamin seperti itu selama beberapa bulan ya. Saat Mbak Ayu seperti itu, ibu pun tentu saja sedih gitu ya. Dia itu sedih banget. Oh iya, Mbak Ayu itu sekolah cuman sampai SD. Dia nggak mau ngelanjutin sama sekali katanya. Aku nggak mau sekolah, aku nggak suka sama sekolah. Loh kenapa kamu nggak suka sama sekolah? Aku takut sama sekolah katanya. Intinya seperti itu, menolak. Dan akhirnya ya sudah nggak mau sekolah gitu kan, cuman sampai SD doang. Nah ini Mbak Ayu pun mengalami itu tadi, kayak semacam ya kamu bilang kegilaan lah, gangguan, kata si Mbak Mala ya. Dan ya tentu saja Bude itu sangat menyesal waktu itu. Kenapa ya, padahal niat Bude itu baik, cuman mau biar rambutnya itu ndak rusak, ndak hancur gitu. Silakan mau dipanjangin sepanjang apa silakan, kata Bude. Nah mulai hari itu Bude itu udah ngucap silakan mau dipanjangin sepanjang apa. Dan semenjak saat itu sampai sekarang rambutnya itu udah pernah dipotong, rambutnya Mbak Ayu. Makanya ya sekarang dia kan orangnya jangkung, kurus gitu ya, tinggi. Rambutnya itu kalau misal digerai itu udah ngeleser ke ini, udah ngeleser ke lantai. Karena Mbak Mala sendiri kan belum melihat ya posisi digerainya itu seperti apa, karena posisinya waktu itu duduk. Posisi berdiri itu kayak gimana itu nggak tahu. Nah ini kata Mbak Tia itu rambut itu udah sampai nempel lantai. Oh begitu. Nah nggak nyangka juga Mbak Mala, oh ternyata pernah ada kejadian semacam itu. Dan dari situ pun Mbak Mala itu mulai agak sedikit takut nih, ini perempuan misterius, berarti si Mbak Ayu ini tuh misterius. Dan akhirnya cerita Mbak Mala, ya aku tadi merasakan ada sesuatu yang tidak enak katanya. Kenapa? Aku kan ya pertama ngeliatin itu siapa ya, kok rambutnya panjang banget. Ya sering tak lirik, sering tak liatin begitu. Tahu-tahu dia apa? Ngelirik bales ya. Dan lirikannya itu serem banget, kata si Mbak Mala.
udahlah enggak apa-apa, enggak usah dipikirin, katanya begitu. Dan enggak usah dipikirin, Mbak Ayu memang orangnya itu sensitif. Udah ya udah sudah apa-apa deh seorang ini yang malah aku ngerepotin kamu, katanya. Enggak apa-apa, aku mau bantu-bantu di sini. Akhirnya bantulah mereka sampai jadi begini. Mbak Tia itu akhirnya merencanakan untuk menginap di tempat tersebut barang 1-2 malam lah. Dan Mbak Mala itu juga udah tahu sebenarnya aku mungkin bakal nginep, dan Mbak Mala akhirnya apa? Udah bawa pakaian juga. Ya buat ganti-ganti lah gitu, minimal aku tuh bawa 2 setel pakaian, kata si Mbak Mala. Akhirnya sudah acara pemakaman selesai. Waktu itu sempat hujan dan sebagainya. Waktu pemakaman nggak hujan, setelahnya itu hujan. Jadi pada pulang semuanya kan. Si Mbak Mala sama Mbak Tia juga bawa payung, jadi nggak kena hujan. Tiba lagi di rumah tersebut karena memang lagi musim penghujan. Ya alhasil kan rumah pun jadi gelap dan sebagainya. Cuman udah diberi lampu, waktu itu lampu itu udah dinyala-nyalain. Tamu masih banyak di sana. Mbak Tia sama Mbak Mala pun akhirnya ya tetap di ruang belakang di sana. Nah di samping rumah budeknya itu ada satu rumah lagi, itu rumah nyambung, masih punya budeknya di sana. Mbak Mala sama Mbak Tia pun ngajak Mbak Mala ke rumah samping tersebut. Udah yuk kita istirahat di sana. Biasanya kalau misal ada tamu atau ada kerabat jauh yang datang, itu tempat istirahatnya itu di situ. Dan di tempat tersebut pun udah ada beberapa orang, yaitu kerabatnya Mbak Tia juga. Akhirnya ke sana sempet istirahat lah si Mbak Mala sama Mbak Tia, ya entah cuman duduk-duduk begitu doang. Dan waktu itu hari kan makin sore ya, sekitar jam 4 atau jam setengah 5 sore, itu udah gelap banget. Nah si Mbak Mala waktu itu pengen pipis, ya aku mau ke belakang sebentar, katanya. Iya, akhirnya Mbak Mala pun kesana ke belakang rumah tersebut. Nah ini bagian belakang 2 rumah itu tuh nyambung, di tengah-tengahnya itu ada ruang kosong. Nah si Mbak Mala itu ke belakang ke arah toilet ke situ. Begitu ke arah toilet, Mbak Mala itu ngelihat Mbak Ayu itu lagi berdiri di sana di belakang. Mbak Mala serba bingung gitu ya. Aku mau nyapa gimana ya, nanti malah aku dipelototin atau apa. Akhirnya kan ya tetap begini nunduk, dan si Mbak Ayu itu nggak senyum, nggak apa. Itu ngeliatin ke arahnya Mbak Mala, sampai Mbak Mala sendiri tuh merasa kikuk gitu kan, dilihatin seperti itu. Akhirnya sudah selesailah di situ ya. Keluar lagi tanpa nengok ke belakang sana dan menuju ke Mbak Tia. Cerita ke Mbak Tia, ya aku begini-begini, udah apa-apa. Udah tenang aja, pokoknya kalau misalnya ada apa-apa, ya udah kamu bilang aja ke aku. Sampai akhirnya udah Mbak Tia pun ngomong ke Mbak Ayu, ngajakin ngobrol lah waktu itu. Mbak Ayu itu temanku, intinya begitu kan. Mbak Ayu pun senyum kali ini. Senyum. Hari makin sore, makin malam. Ada acara tahlilan segala macam. Di rumah itu rame. Mbak Mala pun ikut bantu-bantu. Sebenarnya agak lumayan cukup nyesel juga menginap di sana, kata Mbak Mala. Karena apa? Yaitu karena ada Mbak Ayu yang menurut Mbak Mala itu lumayan cukup menyeramkan. Jadi, ngapain ya aku ikut nginep Tia ya di sini, mendingan aku tadi pulang sendiri gitu kan, daripada di sini itu serem banget kayak gini. Ada si Mbak Ayu tadi. Cuman ya udah, keputusan udah diambil. Malam itu Mbak Mala menginap di sana. Singkat cerita, waktu pun berjalan makin malam. Sekitar jam 9 malam, ini kan tamu-tamu udah pada pulang ya. Ada beberapa kerabat yang masih pada melekan, itu terutama yang cowok-cowok, yang bapak-bapaknya, sepupu-sepupunya Mbak Tia di situ. Ini pada melekan di rumah utama, di rumah Bu Desri di sana yang diadakan acara tahlilan. Rumah samping itu khusus buat istirahat, dan semua yang ada di sana itu perempuan, yang laki-lakinya itu di rumah utama di situ. Waktu makin merambat, jam 9 malam. Masih terdengar ya ada orang-orang ngobrol gitu ya. Dan Mbak Tia, Mbak Mala itu kan juga udah merasa capek ya. Akhirnya mereka pun siap-siap tidur. Tidurnya pun ramean, digelar begitu kan. Ini perempuan semuanya.
tidur pakai tikar ditumpuk begitu ya, 2 tikar atau 3 tikar, nanti di atasnya itu dikasih karpet, wis pokoknya enak lah, empuk di situ. Seneng juga Mbak Mala karena nggak takut yang tidur itu ramean. Nah akhirnya udah tidur. Saat tidur Mbak Mala itu sempat kepikiran, Mbak Ayu tidur di mana ya? Gitu. Akhirnya nanya sama Tia kan, ya Mbak Ayu tidurnya di mana? Oh Mbak Ayu kayaknya di sana di rumahnya Bu Desri, rumah utama di situ karena memang kamarnya itu di sana. Oh begitu ya wes. Tenang, nggak ada sih Mbak Ayu. Tidurlah Mbak Mala waktu itu dan malam itu terbangun. Sekitar mungkin jam 12 atau jam 1 pagi gitu ya. Itu terbangun gara-gara Mbak Mala itu mendengar ada suara tawa. Cuman kayak ketawanya bapak-bapak lagi ngobrol, terus ada yang lucu, tiba-tiba jeger gitu, meledak tertawa. Nah seperti itu, Mbak Mala bangun kan. Bangun terus mau tidur lagi, begini belum sempat tidur. Tiba-tiba Mbak Mala itu mendengar kayak ada orang, pertama kayak orang ngomong yang didengar. Suaranya perempuan. Lama-lama kok bersenandung. Kok suara tadi ini ya apa namanya bernyanyi ya, senandung itu tadi nggak tahu kayak nyanyiin lagu Jawa semacam itu, cuman tengah malam dan suaranya itu kayaknya tuh di belakang. Mbak Mala itu aku nggak mau ngelihat, aku nggak mau apa gitu ya, cuman apa karena lama Mbak Mala pun nggak bisa tidur. Ih kok lama banget ya, kok suaranya nggak berhenti begitu. Adalah mungkin 5-10 menit Mbak Mala mau bangunin Tia, ya ndak tega gitu kan. Akhirnya apa? Karena saking lamanya, penasaran juga, ini jangan-jangan Mbak Ayu lagi yang seperti itu ya malam-malam begitu. Dan akhirnya apa? Si Mbak Mala pun bangun di sana pelan-pelan, nengok itu pada tidur semua ini orang-orang di sini, ibu-ibunya. Dia pun akhirnya apa? Melangkahkan kaki ngelompatin orang-orang tersebut. Tek 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 tek, karena banyak orang di dalam, Mbak Mala tidak terlalu takut dan akhirnya menuju ke belakang sana. Ada pintu antara ruang tengah, mereka kan tidur di ruang tengah ya, antara ruang tengah sama area belakang sana yang mau menuju ke toilet. Di toilet itu areanya tuh kebuka, cuman memang udah dipagerin semua, udah ada dindingnya. Mbak Mala ke situ, ke belakang, suara itu makin keras dan memang benar suara itu datangnya itu dari belakang rumah. Suaranya siapa ya itu ya, suaranya siapa ya. Akhirnya apa? Dibuka kan. Pintunya sedikit gitu, ngintip si Mbak Mala. Nah, di situ kaget banget. Mbak Mala itu melihat pemandangan yang menurut dia itu aku malu sendiri katanya. Mohon maaf ya. Jadi Mbak Mala itu melihat Mbak Ayu rambutnya itu digerai. Dan bawahnya itu pakai kain jarit biasa, cuman atasnya tuh nggak pakai apa-apa. Ini posisinya tuh ngadep ke arahnya, nyamping gitu, cuman kelihatan muka sama bagian depan badannya tuh kelihatan. Kaget bukan main sih Mbak Mala. Mbak Ayu lagi ngapain? Mbak Ayu itu lagi mandiin sesuatu, memandikan seseorang. Seseorang itu posisinya yang dimandikan sama Mbak Ayu, posisinya tuh terbaring, kayak mandiin orang mati. Di sini, Mbak Ayu lagi mandiin siapa? Itu siapa? Diperhatiin gitu kan. Itu karena mandiin siapa itu ya? Itu adalah mandiin Bu Desri. Bu Desri kan udah dikuburin, udah dimakamin di sana. Kok Mbak Ayu mandiin Bu Desri gitu ya? Kenapa gitu? Kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya? Diyakinkan apa benar itu Bu Desri? Udah gitu nggak ditutupin apa-apa lagi. Apa itu beneran Bu Desri atau bukan? Itu bener, samar-samar ya Mbak Ayu itu yakin gitu, itu tuh adalah Bu Desri. Kok Mbak Ayu, si Mbak Malanya itu yakin kalau Mbak Ayu itu lagi mandiin Bu Desri. Kok cuman bisa seperti itu, dan Mbak Ayu kok begitu modelannya gitu. Nanti kalau misal ada yang lihat gitu kan, laki-laki kan gak enak, pikir Mbak Mala. Sampai akhirnya apa? Mbak Ayu itu berhenti nyiram. Dan begitu berhenti nyiram itu ngelihat ke arahnya si Mbak Mala. Sontak Mbak Mala pun kaget dan Mbak Ayu itu lari menuju ke arahnya Mbak Mala yang lagi ngintip di balik pintu. Di situ makin mendekat, kaget kan gitu kan, langsung pintunya ditutup, brak.
kenceng banget si Mbak Mala nutupnya. Orang-orang yang lagi pada tidur, beberapa itu bangun, termasuk Mbak Tia juga bangun. Akhirnya pada nanya, "Loh Mbak Mala, kenapa Mbak?" Gitu kan. Mbak Mala itu udah pucat katanya mukanya. Mbak Tia yang bisa nenangin, "Lah Mala kenapa? Mau cerita, cuman ndak enak banyak orang." Mbak Mala pun akhirnya, ndak apa-apa. Udah tidur lagi. Akhirnya apa? Udah masuk ke sana, yang lain pun mungkin pasti pada ngantuk ya, lanjut tidur. Mbak Mala belum tidur. Ngelutik gitu ya si Mbak Tia, "Ya, aku mau cerita." Cuma kan bisik-bisik, mereka tuh posisinya di pojok. "Ya, aku mau cerita." "Iya, kenapa?" "Aku ngelihat Mbak Ayu," gitu kan. Mbak Tia pun melek gitu kan. "Kamu ngelihat apaan?" "Aku ngelihat." "Udah, ceritanya besok aja," kata Mbak Tia. Mbak Tia pun akhirnya mungkin takut atau bagaimana ya. Dan ya Mbak Mala pun berpikir, ya wis besok aja. Akhirnya malam itu sempat tidur dan keesokan paginya diceritakan ke Mbak Tia semuanya. "Aku melihat begini. Aku melihat Mbak Ayu lagi mandiin Bu Desri di sana. Kondisinya Mbak Ayu seperti ini. Kondisinya Bu Desri seperti ini." Digambarin semuanya. Dan terakhiran itu apa? Mbak Ayu itu mendekat ke arahku, dia tuh lari gitu, dan aku takut banget, pintu langsung tak tutup. Cuman ya untung dia tuh nggak ngejar ke sini katanya. Si Mbak Tia pun kayak bingung gitu kan, diem sejenak. "Ya Tia, kamu nggak apa-apa ya?" Nggak apa-apa, kita pulang sekarang aja ya," kata Mbak Tia. Akhirnya apa? Mbak Tia ngomong sama orang tuanya, dan waktu itu akhirnya apa? Mbak Tia pun sama Mbak Ayu itu pulang duluan. Karena waktu itu mobil yang bawa itu bapaknya Mbak Tia kan, dan mereka memang masih mau stay di sana, pulangnya tuh sore. Ini Mbak Tia sama Mbak Mala memutuskan untuk pakai kendaraan umum. Udahlah kita pulang duluan. Nah, di perjalanan Mbak Tia ngomong, cuman memang nggak terbuka banget ya. Intinya tuh seperti ini, "Aku tuh khawatir sama kamu. Mbak Ayu itu orangnya nggak tahu, diam-diam itu seperti itu sebenarnya gitu ya. Misterius banget apa yang terjadi sama dia itu, aku juga nggak tahu. Dia itu seperti hidup di dunia lain," katanya tuh begitu ya. Dia tuh kayak punya teman dari ya sesuatu dunia yang nggak bisa terlihat, katanya begitu kan. "Dan aku khawatir berdasarkan ceritamu dari awal, sebenarnya itu aku khawatir. Takutnya kamu diapa-apain, takutnya kamu kenapa-napa setelah berinteraksi sama Mbak Ayu. Soalnya dari sebelum-sebelumnya itu ndak pernah ada yang seperti itu." Maksudnya teman-temannya Mbak Tia begitu atau apa gitu, yang pernah ke sana itu nggak pernah ada kejadian Mbak Ayu itu sampai melakukan hal tersebut. Nah, setelah dipikir-pikir ke belakang, Mbak Mala waktu datang ke sana itu lagi datang bulan. Dan ya ini asumsi aja dari Mbak Tia, mungkin gara-gara itu kali ya, kamu baunya itu beda atau bagaimana, intinya seperti itu. Saat ke makam pun Mbak Mala juga tidak masuk ke dalam makam ya, cuman di luar doang, intinya seperti itu. Dan ya untuk apa yang terjadi sama Mbak Ayu, Mbak Tia itu tidak pernah cerita sedetail-detailnya gitu. Maksudnya sekarangnya bagaimana, kondisinya seperti apa, itu nggak diceritakan oleh Mbak Tia. Jadi ceritanya segitu aja dari Mbak Mala di Malang sana. Terima kasih banyak Mbak Mala. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.